Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Nusantara atau IKN di Provinsi Kalimantan Timur terus digencarkan. Fokus pembangunan saat ini adalah kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seluas 6.600 hektar. Di kawasan ini akan dibangun Istana Presiden, kantor kementerian dan lembaga negara, serta hunian untuk aparatur sipil negara, dengan target pembangunan hingga tahun 2045. Kepala Otorita IKN menjelaskan, nantinya IKN tidak hanya menjadi kota pemerintahan saja, namun juga menjadi kota yang semarak. The city itself will be self-propelled city, hopefully, right? And for that, I think that we love to see that this city is not only livable but also lovable, so that it will become a vibrant city, not only a government city. Sejumlah pihak dari dalam dan luar negeri menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, termasuk Tiongkok yang selama ini gencar dengan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia melalui prakarsa sabuk dan jalannya. Out of about 100 LOIs being received, interestingly, slightly more than 50% are coming from the domestic, from the Indonesian investor. And the remaining 50% that comes from the international, the largest right now comes from Malaysia, and slightly below Malaysia, interestingly, it's equal between the US and China in terms of number of LOIs being signed. Meski banyak menarik minat investor, namun hingga kini belum ada langkah lebih lanjut dari letter of intent tersebut. Menurut pengamat tata kota, para investor masih menunggu kepastian politik pasca Pilpres. Kalaupun sudah ada dikatakan LOI ya, letter of interest gitu ya, saya belum melihat actual investment-nya itu ya, bahwa mereka benar-benar akan membangun, itu semua menunggu 2024 gitu. Pembangunan IKN ini membutuhkan biaya sekitar 32 miliar dolar Amerika atau sekitar 486 triliun rupiah. 20%-nya akan ditanggung APBN, sementara sisanya bergantung pada swasta. Investor nasional bahkan asing juga pada posisi wait and see-nya. Nah ini akibatnya apa Mas? Akibatnya tadi pembangunan IKN sampai dengan 2024 nanti murni APBN. Dan secara teknis ini akhirnya membebani APBN sebenarnya. Kawasan IKN terdiri dari 9 wilayah perkotaan termasuk KIPP. Namun sejauh ini baru kawasan inti saja yang dipromosikan. Pengamat mengatakan pemerintah seharusnya juga mempromosikan 8 wilayah perkotaan yang lain agar bisa menarik lebih banyak investor dan pembangunannya bisa serempak. Sampai dengan sekarang, saya belum lihat 8 wilayah perkotaan yang akan dijajakan itu kotanya mau seperti apa bentuknya. Kalau di IKN kan sudah kelihatan animasinya, secara teknis seperti apa. Yang 8 WP ini belum ada. Hanya disebut, ini nanti kota kesehatan, ini kota pendidikan, ini kota industri. Tapi konkretnya itu kalau buat investor, belum kebayang. Menurut pengamat tata kota, membangun sebuah kota dengan segala fasilitasnya idealnya membutuhkan waktu 20 hingga 25 tahun. Hingga awal Maret ini, progres pembangunan fisik di IKN mencapai sekitar 23%. Untuk hunian pekerja konstruksi sudah mencapai 92%. Bendungan Sepaku Semoy sebagai penyedia air baku untuk kawasan IKN sudah selesai 85%. Sementara untuk Istana Presiden, pembangunannya baru mencapai 8%. Presiden Jokowi sendiri menargetkan upacara peringatan 17 Agustus 2024 mendatang akan digelar di IKN. Dari Jakarta, Ahadian Utama, Nabila Ganinda, Indra Yoga, dan tim VOA.